Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Al-Hafidz Al-Alama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Naam, pekan yang lalu alhamdulillah atau beberapa pekan yang lalu ya kita sudah menjelaskan atau membacakan kaidah-kaidah berkata-kata ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Insyaallah pada hari ini kita akan membacakan kaidah-kaidah bertetangga yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana kita bertetangga, siapa itu tetangga, terus apa saja adab-adab yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk bertetangga atau bagaimana kita bertetangga. Nah, baik. Qala mu'allif rahimallahu taala, berkata penulis di sini yaitu Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam Ats-Tsani, yang kedua. Maksudnya yang kedua dari tema hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-15 ini ya, dari hadis Jami'ul Ulum wal Hikam atau hadis Arba'in Nawawi, di mana Rasulullah alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya Rasulullah alaihissalam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik atau lebih baik diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Watsani, atau yang kedua dari pembahasan yang disebutkan muallif atau penulis di dalam kitab beliau ini, maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tetangganya. Mimma amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-mu'minin, di mana Nabi memerintahkan hadis ini, dalam sabda beliau ini Nabi memerintahkan kepada orang yang beriman, yaitu kita semua, ikramul jar, hendaklah kita memuliakan al-jar, tamu, tetangga. Al-jar gimana? Tetangga. Wa fi ba'di riwayat, dan di beberapa riwayat itu ada tambahan an-nahyu an adal jar, larangan dari an adal jar, menyakiti tetangga. Maka di sini di antara kaidah memuliakan tetangga itu ada dua kaidah utama ya yang disebutkan Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau ini, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Yang pertama adalah tidak mengganggu, tidak menyakiti mereka atau menahan gangguan. Yang kedua adalah berbuat baik kepada mereka dengan perbuatan yang ihsan. Jadi yang pertama menahan gangguan, menahan diri dari mengganggu mereka, baik dengan lisan, dengan perbuatan atau yang lainnya. Yang kedua, bagaimana kita bertetangga, hendaklah kita berupaya berbuat baik, baik dengan lisan kita seperti mengucapkan salam, ya, mendoakannya atau menasehati dengan cara yang baik, atau memberikan kebahagiaan ke dalam hatinya dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya.
Ya. Ini semua adalah ikramul jar, memuliakan tetangga. Nah, yang pertama ini akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala bagaimana memuliakan tetangga dengan tidak mengganggunya. Beliau akan sebutkan riwayat-riwayat dilarang kita menyakiti tetangga kita. Dan ini perbuatan yang diharamkan. Beliau mengatakan famuharramun. Menyakiti tetangga hukumnya haram. Haram artinya kalau kita kerjakan kita akan berdosa. Dan kalau kita berdosa ada ukubah, ada akibatnya, ada hukuman yang menanti kita kelak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa innal adza bi ghairi haqqin muharramun li kulli ahad. Karena menyakiti tetangga atau yang lainnya ya tanpa hak ini diharamkan di setiap orang. Jadi nggak boleh, siapapun kita nggak boleh menyakiti tetangga kita. Walaupun tetangga itu non-muslim, nggak boleh kita menyakitinya. Walakin fi haqqil jari huwa asyaddu tahriman. Jadi kita menzalimi orang itu diharamkan. Menyakiti orang barang. Apalagi kalau orang tersebut adalah tetangga kita, itu lebih berat lagi larangannya. Atau lebih keras lagi larangannya. Ya. Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, yaitu eh, Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'il. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, ayu dzambi a'dham? Dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab ya sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Ya, maksudnya kesyirikan. Allah menciptakanmu, Allah memberikan rezeki kepadamu, menghidupkanmu. Enggak taunya kau berikan kekhusyuan, ketundukan, ta'zimu kepada selain Allah. Itu namanya perbuatan musyrik. Enggak tahu malu ya. Allah sudah kasih hidup, kasih nikmat, kasih sehat. Dia malah mengagungkan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Qila summa ayun. Kemudian ditanya lagi, selain itu apa dosa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, antaktula waladaka makhafatan an yata'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu takut dia makan bersamamu. Membunuh baik secara zahirnya atau mengaborsi, itu juga termasuk ya, mengaborsi karena malu atau karena takut anak ini jadi aib, jadi segala macam ya. Ini termasuk dosa besar ya, membunuh anak. Qila summa ayyu. Kemudian ditanya lagi, dosa apa ya Rasulullah? Summa ayyu. Maka Nabi menjawab, antuzani halilata jarika. Engkau menzinai istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk dosa besar. Kemudian dari Miqdad ibn Aswad radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang zina? Para sahabat langsung menjawab, haramun. Haramahullahu wa rasuluh. Ya Rasulullah, ini haram. Allah dan Rasulnya sudah mengharamkannya. Ya. Bahwa haramun ila yaumil qiyamah. Maka mereka pun mengatakan, maka itu diharamkan sekarang ya, dan sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi. Maka kemudian Rasulullah pun menimpali atau memberikan pelajaran para sahabatnya, la an yazni ar-rajulu bi asyri niswatin. Seseorang berzina dengan 10 wanita. Sallallahu alaihi wasallam ya. Ini dosanya besar ya. Haram. Aisaru alaihi. Itu lebih mudah. Padahal berzina itu sudah dosa besar. Apalagi dengan banyak wanita. 10 wanita ini. Tapi Nabi mengatakan itu lebih mudah. Nanti dibanding min an yazniya bimra'atin jarahu. Dibanding seseorang yang menzinai satu wanita, tapi wanita ini istri tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi menganalogikan perbedaan, membandingkan ya, bukan menganalogikan ya, ya membedakan, membandingkan antara seseorang yang ini keduanya sama-sama dosa besar di sisi Allah, sangat besar ya. Tetapi mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan nanti. Maka
ketika seorang berzina kepada 10 wanita ajnabi ya, selain tetangganya, itu lebih mudah daripada dia menzinai tetangganya. Kemudian Nabi bertanya, "Fama taquluna fis saraqa?" Apa pendapat kalian tentang mencuri? Qalu, mereka bertanya, kan mereka pun menjawab, harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Itu pun perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Itu haram ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengatakan, la an yasrikar rajulu min asyrati abiyatin, seseorang yang mencuri rumah, dia mencuri 10 rumah. 10 rumah itu tiap rumah itu. Jadi ini sudah sangat profesional sekali ya. Profesinya kalau mencuri sampai 10 rumah dia curi semua. Kata Rasulullah SAW, aisaru alaihi min an yasriko min jarihi. Itu lebih mudah, lebih ringan ketimbang dia mencuri rumah tetangganya. Subhanallah. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan betapa tingginya hak tetangga, maka ketika engkau menyakitinya, mencurinya itu menyakitinya, menzaliminya. Sudah mencuri perbuatan dosa, itu yang disakiti tetangganya. Berzina itu menyakitinya, menyakiti tetangga kita. Ya. Wa fi sahihil Bukhari, kemudian diriwayatkan dari Sahih Bukhari, dari Abi Shuraih, dari Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat pun penasaran. Artinya ini perkara yang sangat besar. Sampai Nabi bersumpah 3 kali. Kilaman ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah yang kau sebutkan tidak beriman tersebut? Nabi bersabda, Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seseorang yang tetangganya nggak aman dari gangguan dia. Ya, subhanallah, Nabi bersumpah nih orang nggak beriman. Artinya nggak sempurna keimanannya. Ya. Kharajahul Imamu Ahmad. Wa fi Sahih Muslim, diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Wa kharajahul Imam Ahmad wal Hakim dari hadis Abu Hurairah. Kila, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar. Ada wanita, dia ini rajin banget sholat malam. Kalau sholat malam rajin, berarti sholat 5 waktunya juga tentu dilaksanakan. Dan di siang hari dia berpuasa, sunnah. Yang sunnah dia lakukan, apalagi yang wajib. Tapi sayang, ada aib, ada dosa yang dia lakukan. Apa? Wa fil lisaniha syai'un tu'dhi jirani. Jiranaha saliton. Tapi di lisannya itu tajam, pedes banget, menyakiti tetangganya, menggibahinya, namimah, mencelanya, melaknat atau yang lainnya, menyakiti tetangganya jadi sakit hati atau tetangganya jadi terganggu, ya, tersakiti dengan perbuatan lisannya tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la khaira fiha, nggak ada kebaikan bagi wanita ini. Walaupun dia sholat malam, walaupun dia puasa tadi. Hiya finnar, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya. Mungkin dengan gibah. Gibah kan menghapus amalan solehnya. Kalaupun amalannya diterima, amalan itu akan ditransfer ke yang digibahinya, apalagi ini tetangganya. Wakilalahu, kemudian ditanyakan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulana tusallil maktubah wa tasumu Ramadan. Ya Rasulullah, ada wanita yang lain. Dia nggak sholat sunnah, cuman sholat yang wajib aja. Sholat malam ya mungkin sekali-sekali ya, jarang. Wa tasumu Ramadan, dan dia juga nggak melaksanakan puasa sunnah kecuali hanya puasa Ramadan aja. Wa tatasaddaqu bil aswar, dia juga bersedekah. Walaisa la syai'un ghairu, enggak ada yang dia amalkan kecuali yang wajib-wajib tadi ya. Wala tu'zi ahadan, tapi walaupun dia tidak mengamalkan banyak sunnah,
dia memiliki keutamaan tidak pernah menyakiti satu orang pun. Subhanallah, ya. Ini wanita yang soleha, yang menjaga lisannya. Tapi bukan berarti diam terus ya, karena kita sudah sebutkan tentang kaidah bicara dan diam ya, sesuai dengan porsinya, al-insaf, apa al-wasat, ya wasat, yaitu adil, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan karena Allah. Jadi ini wanita nggak pernah menyakiti orang dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Dia di surga. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, wala tu'zi bilisani hajira, atau sahabat bertanya ya, dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi hadis-hadis ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahaya menyakiti tetangga. Tadi berzina, mencuri, kemudian wanita walaupun dia banyak mengamalkan sunnah, kalau menyakiti tetangganya itu hampir sia-sia ya perbuatannya, bahkan dia diancam neraka. Min hadis Abi Juhaifah, dari hadis Abi Juhaifah dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Suatu hari ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang tetangganya. Maksudnya tetangga ini suka menyakiti dia. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, mengadu ya, ya Rasulullah, mungkin itu tetangga saya menyakiti saya, berbuat zalim kepada saya nggak aman dari gangguannya. Maka Nabi pun memberikan solusi. Apa kata Nabi SAW? Itrah mata'aka fit tariq. Coba engkau keluarkan harta bendamu itu yang ada di rumah di jalanan. Maksud, coba engkau duduk di jalan mungkin ya, atau jangan sampai engkau terganggu dengan tetanggamu. Qala, maka periwayat sahabat ini pun mengabarkan tentang keadaan ini. Faja'alan nasu yamurruna bihi. Maka ketika dia melaksanakan anjuran Nabi SAW ya, mengeluarkan barangnya tadi, setiap orang melewati depan rumahnya, orang merasa penasaran. Kamu kenapa? Kok barang-barangmu ada di luar rumah, di jalanan gitu, nggak kamu taruh di rumah? Maka dia pun mengatakan, tetanggaku menyakitiku, tetanggaku itu zalim. Ya maksudnya tetangganya menyakiti dia. Fayal anu, nah maka setiap orang lewat, setiap orang bertanya kepada tetangga yang disakiti ini ya, si korban ini, maka orang-orang pun melaknat tetangga yang menzalimi dia. Faja'a ila Nabi SAW. Ya ketika si pelaku ini melihat kelakuan tetangganya yang mengeluarkan barangnya, kemudian orang pun jadi tahu kelakuan dia, ya. Orang pun melaknat dia, ya dia pun bersedih. Kok orang melaknat saya? Kok orang melaknat saya ya? Maksudnya akibat perbuatan dia sendiri kan? Dia pun akhirnya menghadap Rasulullah SAW, ya, ya meminta nasihat, ya, biar sadar gitu, biar dia tenang hatinya, tenang jiwanya, karena dia sudah dihukum oleh para sahabat yang lain, ya, oleh kaum muslimin yang lain akibat perbuatan dia. Maka dia berkata, ya Rasulullah, malakitu minan nas, tidaklah aku bertemu dengan orang lain, melainkan orang lain itu selalu berbuat sinis kepadaku. Wa ma laqita minhum. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan orang lain terhadapmu saat engkau bertemu dengan mereka? Qala yal anun. Mereka semua melaknatku. Faqala faqad la'anakallahu qablan nas. Sungguh engkau sudah dilaknat Allah sebelum manusia melaknatmu. Ini hukuman atas perbuatan dia. Ya. Tapi alhamdulillah, beruntunglah orang yang beriman yang bersegera bertobat dan sadar diri. Introspeksi diri, lihat kesalahannya, dan dia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Nabi yang mulia SAW. Lalu Nabi pun ya menasihati dia dan memberitahu dia, sebelum manusia melaknat, engkau telah dilaknat Allah akibat perbuatanmu itu menyakiti tetanggamu. Karena ya beberapa hari kemarin tetanggamu mengadu kepada Rasulullah SAW.
Maka dia pun setelah mengetahui hal tersebut bahwa dia sudah dilaknat Allah akibat perbuatannya melalui lisan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fa inni la a'udu. Kemudian dia pun berjanji dengan sungguh-sungguh, ini sungguh ya Rasul. Habis ini la a'udu, aku nggak akan ulangi lagi. Ya, artinya aku akan berbuat baik kepada tetangga. Aku nggak akan menyakitinya. Aku akan bertobat. Aku akan segera memperbaiki diri. Ya, memperbaiki hubunganku dengan tetanggaku. Ya, subhanallah ya. Kharajahu Abu Daud. Maka hadis ini pelajaran yang besar ya. Mendapatkan laknat. Bahkan apa? Laknat manusia itu lebih kecil dibanding laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, laknat itu artinya apa? Mengeluarkan orang dari Pak, Allah menjauhkan dia dari rahmatnya ya. Padahal rahmat Allah yang maha maha luas ya. Kemudian wa kharajahu Abu Daud dan dikeluarkan oleh Abu Daud bimaknahu min hadis Abi Hurairah yang semakna dengan hadis tersebut dari hadis Abi Hurairah, tetapi di dalam riwayat Abu Daud tidak disebutkan Allah melaknatmu sebelum manusia. Nah, kemudian wa kharrajaul qara'id min hadis Ummi Salama, ya ini hadis yang terakhir yang disebutkan Ibnu Rajab tentang tidak boleh menyakiti tetangga walaupun hal yang kecil ya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ya, istri Rasulullah SAW ya, berkata, dakhalat syatun lijarin lana. Suatu hari pernah kambing tetangga kami itu datang kepada kami, memasuki rumah kami. Fa'akhadtu fursatan lana. Maka fakumtu ilaiha fatabattuha min baini lihyaiha. Aku pun mulai mencubitnya, ya, menyakiti kambing itu dan menggesernya ya, ingin memindahkannya. Maka Nabi SAW bersabda, innahu laqalila min adzal ja'. Sungguh kata Rasulullah SAW, tidak ada yang remeh, tidak ada perkara yang kecil menyakiti tetangga itu. Artinya hal yang kecil pun menyakiti hewannya misalkan itu termasuk apa? Termasuk menyakiti mereka. Jadi ya ya memang hewannya nggak sengaja masuk ya, hewan kan nggak ada akal ya. Jadi mungkin dia nggak sengaja masuk rumah kita. Tapi nggak boleh kita menyakiti hewan tetangga kita itu. Bagi tetangganya menjaga hewannya, bagi kita jangan menyakiti hewan tetangga kita ya. Nah, ini hadis-hadis yang disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah taala yang berkaitan dilarang menyakiti tetangga. Jadi kaidah yang pertama, memuliakan tetangga dalam hadis ini gimana caranya menahan diri kita dari menyakiti mereka. Dari hasad. Menahan dari hasad, dari hati dulu. Gak boleh kita hasad kepada tetangga, jangan iri, jangan dengki. Ya, iri, hasad, yaitu ingin kenikmatan yang dia dapatkan itu hilang, musnah, dan kenikmatan itu kembali ke dirinya. Atau tidak, yang penting dia nggak dapat kenikmatan. Ini hasad. Kalau ghibthah, boleh. Itu kita berharap mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan tetangga kita. Tanpa harapan nikmat yang ada pada tetangga itu hilang ya. Kalau ghibthah ya boleh. Apalagi terhadap amalan-amalan soleh ya. Tetangga kita kok rajin banget sedekah. Kita pun iri pengen sedekah juga. Itu boleh. Ya, kita berlomba-lomba. Oh, tetangga kita ini sedekah ngasih makan. Kita kasih makanan juga. Tetangga kita ini rajin ke masjid. Saya juga rajin ke masjid. Berlomba-lomba dalam kebaikan nggak masalah. Kemudian menjaga lisan kita. Jangan menyakiti mereka. Jangan mencela mereka. Jangan menggibahi mereka. Jangan apalagi jangan melaknat mereka atau mengutuk mereka atau yang lainnya dengan lisan kita ya. Termasuk tulisan kita di status. Ya. Karena tulisan itu mewakili lisan, mewakili isi hati kan. Mewakili pemikiran kita. Status. Kemudian di ya, status media sosial lah ya, di semua platform media sosial itu kan biasanya ribut tetangga gara-gara dia baca status kamu, baca apa namanya ya tulisan kamu di media, akhirnya perang terutama tetangga. Karena sallallahu salam wal afiyah. Kemudian kaidah yang kedua. Qala al-Imam Rajab rahimallahu taala
Wa amma ikramul jar wal ihsan ilaihi fama'run bihi. Jadi kaidah yang kedua, memuliakan tetangga dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi selain kita menahan diri, nggak boleh diam juga, tapi kita harus berupaya ya, mengeluarkan kebaikan-kebaikan untuk tetangga kita dengan husnuzon, dengan hati husnuzon, dengan lisan, ya dengan mendoakan mereka, mengucapkan salam, tersenyum, dan yang lainnya. Dengan anggota badan, ya kita bantu apa yang bisa kita bantu. Dengan harta kita, bisa dengan meminjamkan barang-barang yang dibutuhkan tetangga, kendaraan kita misalkan, ya biasanya kan gitu tetangga. Butuh kendaraan kita saat dia sulit, ya, pengen ke rumah sakit atau pengen kemana, ya. Kemudian apalagi pinjamkan periuk kita, ya, panci kita, atau teflon kita, atau biasanya itu kalau dia lagi ada apa kriaan ya bahasa itu apa kriaan tuh sedekah ya atau mau acara walimah kan butuh tuh eh, apa kuali-kuali yang besar itu. Kalau kita punya pinjemin, apalagi kalau dia sudah minjem, ya, pinjemin ya. Tapi ingat, tetangga yang minjem balikin. Habis itu dibersihin ya. Yang lebih afdol lagi, dia balikin dengan membawa balasan ya, makanan daging itu. Jadi nggak kedatangan kosong. Nah, kemudian beliau membawakan surat An-Nisa ayat ke-36 tentang perintah Allah untuk berbuat baik kepada makhluk setelah berbuat ihsan atau bertakwa mentaati Allah, maka diperintahkan berbuat baik kepada makhluk. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadalah kamu semua hanya kepada Allah. Ini hak Allah, ibadah, tauhid, ikhlas. Wala tusyriku bihi syai'a. Sempurnanya ibadah dengan meninggalkan semua kesyirikan yang besar atau yang kecil. Wabil walidaini ihsana. Baktilah kamu kepada kedua orang tua, mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Wabidil kurba, dan kerabat terdekat kita yang kerabat qarabah yang memiliki apa hubungan hubungan rahim ya, baik kerabat dekat atau kerabat jauh ya. Wal yatama wal masakin, anak yatim yang tidak ada ayah atau ibunya. Wal masakin, orang miskin yang tidak memiliki kecukupan memenuhi kebutuhan pokoknya. Wal jaridil kurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Ini pembahasannya. Nanti insya Allah dijelaskan makna tetangga yang terdekat dan yang terjauh oleh beliau ya rahimahullah taala penulis di sini. Wasahibi bil jambi, dan orang yang dekat kita. Ini juga nanti akan disebutkan siapa sahib bil jambi itu ya. Wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Beliau mengatakan, fajama'allahu ta'ala fi hadhil ayah baina dzikri haqqihi 'alal abdi wa huquqil ibadi 'alal abdi aidan. Di dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 36 Allah menggabungkan dua hak, hak Allah atas hamba dan hak hamba dengan hamba yang lainnya. Wa ja'alal ibad alladzina amara bil ihsani ilaihim khamsatu anwa. Di dalam ayat ini ada 5 jenis manusia yang wajib kita berbuat baik kepada mereka. Ahaduhuma, di antara mereka, man bainahu wa bainal insan qarabah, yaitu ada hubungan kerabat, ada hubungan rahim. Wa khassa minhumul walidaini bidzikri, dan yang lebih khusus lagi yang sangat ditekankan lagi untuk kita berbuat baik terhadap manusia tersebut adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ini ada bab khusus tentangnya ya. Mendoakan mereka, mencintai mereka, berbuat lemah lembut kepada mereka, kemudian membantu ya,
mereka, dan seterusnya. Terutama mendoakan mereka. Limtiyazihi ma'an sairil aqarib bima la yashrakunahu ma fihi. Kenapa mereka sangat ditekankan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena mereka sangat istimewa daripada kerabat yang lain. Naam, karena darah kita ini, daging kita ini lahir dengan sebab mereka, dengan sebab ayah dan ibu kita tersebut. Fa innahuma kana sabab fi wujudil walad. Karena mereka berdua lah ya tadi ya sebab adanya anak. Kita ada ini kan ada mereka. Walahum haqqun tarbiyah wa ta'dib wa ghairi dzalik. Maka mereka yang mendidik ya mendidik anak-anaknya, ya, mengajarkan anak-anaknya adab dan yang lainnya, merahmati anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya dan seterusnya. Maka wajib kita juga menjaga mereka, ya, berusaha beradab yang baik kepada kedua orang tua tersebut. Dan juga kerabat-kerabat yang lain. Asani, jenis manusia yang kedua yang wajib kita berbuat baik. Man huwa dha'ifun muhtajun ilal ihsan. Dia bukan kerabat kita. Dia memang gak ada hubungan darah kepada kita. Tapi dia orang yang lemah, yang butuh kepada perbuatan baik kita. Nah, jadi ini termasuk orang yang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka punya hak untuk kita baikin, kita berbuat baik padanya. Wa huwa nau'an. Ada dua jenis orang ini. Imma muhtajun li dha'fi badani, bisa jadi dia lemah karena badannya. Wa huwal yatim, ya seperti anak kecil, anak yatim, dia kan belum mampu mencari nafkah sendiri. Belum mampu dia menghidupi dirinya sendiri. Dia masih butuh kasih sayang dan butuh pemberian orang dewasa. Orang-orang yang sudah mapan, yang sudah mampu mencari nafkah. Sedangkan anak yatim belum mampu kan. Jadi dia lemah karena badannya, karena masih kecil. Maka kasihan ya kalau ada anak yatim yang kecil tapi dia sudah di jalanan itu, subhanallah ya. Karena sallallahu alaihi wasallam. Wa man huwa muhtajun likillati malihi. Dan orang yang lemah karena hartanya sedikit. Karena dalam perlombaan ekonomi di dunia ini dia kalah. Entah kalah karena nggak ada modal, entah kalah karena banyak hutang, entah kalah karena dizolimi oleh sistem dan yang lainnya ya. Wawal miskin, mereka adalah orang-orang yang miskin, maka mereka harus kita berikan perbuatan baik kita kepada mereka dengan infak ya, dengan nafkah semampu kita. Wasalis, dan dalam ayat ini golongan yang ketiga manusia yang harus kita berbuat baik kepada mereka, man lahu haqqul qurbi wal mukhalatah, yaitu orang-orang yang dekat dan yang bersentuhan dengan kita. Wa ja'alahum thalathatu anwa. Maksudnya dekat di sini bukan dari darah, bukan karena dia lemah, tapi karena memang dia selalu bersama kita atau kita selalu bertemu dengannya, ya. Selalu bertemu dengannya. Seperti sendal yang sepasang kanan kiri itu dekat kan. Jarun Zukurba, yang pertama mereka itu adalah tetangga Zukurba, memiliki kedekatan dengan kita. Bisa jadi karena kerabat atau karena memang tetangga yang dekat. Wajarun Junub, tetangga yang jauh. Wasahibu bil jam, dan orang yang di samping kita atau orang yang bersama kita. Kemudian beliau menafsirkan tiga jenis orang ini. Waqad ikhtalafal mufassiruna fi ta'wili dzalika. Dan para mufassir, para ulama yang menafsirkan ayat ini, yakni ayat 36 ini, mereka berbeda pendapat tentang makna-makna tiga orang ini tadi. Siapa sih tetangga dekat, tetangga jauh, atau orang yang bersama kita, sahibu bil jambi, itu siapa mereka? Faminhum man qala, di antara mufassir ada yang berpendapat al-jaru dzul qurba al-jarul ladzi lahu qarabah. Tetangga dekat maksudnya bukan rumahnya yang dekat, tapi tetangga yang memiliki hubungan darah dengan kita walaupun jauh. Walaupun dia tetangga yang jauh, tapi karena dia kerabat kita, ya, misalkan rumah kita di sini, rumah dia dia paman atau bibi atau keponakan ya atau kakak adik, itu kan kerabat namanya. Rumah dia mungkin ya sekitar berapa langkah atau berapa meter dari rumah kita, agak jauh memang.
Tapi itu juga disebut tetangga dekat karena memiliki kerabat, ya, hubungan kerabat. Wal jarul junub, dan tetangga yang jauh dimaksud ajnabi, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat walaupun dia dekat. Walaupun tetangga samping kita, tapi kita nggak ada hubungan darah sama dia, maka itu disebut jarul junub. Ya. Wa minhum, di antara para ahli tafsir tadi, man adkhalal mar'a fil jari dzil qurba. Ada yang memasukkan makna tetangga dekat itu adalah istri. Nah, ini sebagian mufassir. Jadi istri itu disebut tetangga dekat, ya. Jadi hai istri, kamu adalah tetangga dekat suamimu, ya, dalam makna ayat ini, ya. Wa minhum, atau sebagian mufassir memaknai ayat ini. Wa minhum man adkhalaha fil jaril junub, dan ada yang menafsirkan bahwa tetangga dekat apa tetangga jauh itu adalah istri. Tadi disebut tetangga jauh juga, ya. Wa minhum man adkhala ar-rafiqa fis safar fil jaril junub. Ada juga yang menafsirkan teman perjalanan kita itu disebut juga tetangga jauh, ya. Jadi kalau kita pergi safar, ada teman kita nih, bukan kerabat, bukan ini teman, sohib, kita pergi bareng sama dia. Itu disebut jaril junub, tetangga jauh. Menurut mufassir ini. Disebutkan Imam Tobari dalam tafsirnya. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, Nabi berdoa, ini doa bagus nih, untuk kita yang memilih tempat tinggal atau sudah punya tempat tinggal, doain. A'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, fidaril iqamah, di tempat aku tinggal, fa inna jaral badiyah yatahawwalu. Karena kata Nabi SAW, tetangga yang badiah, yang berpindah-pindah, ya tahawwal, dia itu selalu berubah-ubah. Maksudnya di sini saat safar, ya. Jadi Nabi menyebutkan teman safar itu seperti tetangga. Makanya di sini para ulama menafsirkan tetangga jauh itu diantaranya teman perjalanan kita. Dan Nabi berdoain doa yang bagus ini. A'udzubika min jarisu. Baca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Karena itu menyakitkan sekali, ya. Tetangga buruk itu bikin kita nggak nyaman di rumah, ya. Kemudian wa minhum man qala, di antara mufassir tadi, ada yang berpendapat al-jaru dzul qurba al-jarul muslim. Tetangga dekat maksudnya muslim. Wal jarul junub al-kafir. Tetangga jauh maksudnya non-muslim atau orang kafir, ya. Wa fi musnad al-Bazzar, dari hadis Jabir marfu'an, dari, dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, marfu maksudnya sampai kepada Rasulullah SAW, artinya ini sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, tetangga itu al-jiranu salata, ada 3 jenis tetangga. Ini dicatat. Yang pertama, jarun lahu hakun wahid, tetangga yang dia punya satu hak tetangga, yang kita harus berbuat baik dan tidak menyakitinya. Satu hak karena dia tetangga. Wa huwa adnal jirani haqqan, dia yang paling sedikit hak tetangganya, cuma satu. Wajarun lahu haqqan, dan ada tetangga yang punya 2 hak. Wajarun lahu salah satu hukuk, dan ada tetangga yang punya 3 hak. Wa huwa afdalul jirani haqqan, dialah tetangga yang lebih utama haknya, ya. Siapa dia yang memiliki 2 hak dan yang 3 hak? Maka Nabi SAW mengatakan, fa ammal ladzi lahu haqqun wahid, yang satu hak tadi jarun musyrik, dia tetangga non muslim dan bukan kerabat kita, maka dia cuma punya satu hak, hak tetangga. Artinya nggak boleh kita sakiti dan kita harus berbuat baik. La rahimalahu lahu hakul jiwar, dia nggak ada hubungan darah, juga nggak ada hubungan keimanan, tapi dia punya hak tetangga. Adapun yang punya 2 hak tadi siapa dia? Jarun muslim, dia tetangga dan dia muslim. Jadi selain dia punya hak tetangga, dia juga punya hak keimanannya, hak keislamannya. Dia punya hak yang harus kita tunaikan, seorang muslim. Wa ammal ladzi lahu salasatu hukuk, adapun nih tetangga yang punya banyak hak, yaitu 3, melebihi yang tadi. Fajarun muslim dzu rahim. Dia selain tetangga kita, dia juga beriman, dia juga memiliki hubungan kerabat dengan kita, hubungan rahim, ya. Falahu hakul Islam, artinya dia punya hak muslim.
Falahul haqqul jiwar, dia punya hak tetangga, kita harus berbuat baik kepadanya. Walahu haqqur rahim, dan juga punya hak kerabat, kita harus berbaik kepada karib kerabat kita. Ya. Maka lebih ditekankan lagi nih yang punya tiga hak tadi. Ya. Jadi ini adalah jenis tetangga yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sebutkan. Ya. Kemudian mufasir lain yang lain menafsirkan dari ayat tadi ya, surat An-Nisa ayat 36. Al-jaru dzul qurbah wal qaribul mulasiq. Tetangga dekat, ya ini yang kita pahami sekarang. Dia adalah orang yang rumahnya berdempetan dengan kita. Wal jarul junub, tetangga yang jauh, al-ba'id, yang rumahnya jauh. Ya, ini yang kita tahu ya. Biasanya kan gitu kita. Tetangga itu yang samping kanan kiri kita atau depan kita atau beberapa rumah di dekat rumah kita ya. Ini kita sebut tetangga dekat. Oh, dia tetangga dekat saya. Oh, kalau ini kamu kenal nggak? Oh, ini saya sih pernah lihat, tapi dia tetangga jauh saya. Karena kita melihat jarak rumahnya ya. Dan ini juga benar sesuai yang ditafsirkan oleh sebagian mufassir ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berkata Rasulullah alaihi wasallam, aku berkata kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni li jaraini, aku punya dua tetangga, fa ila ayyuhuma ahdi, maka di mana atau kepada siapa yang aku harus beri hadiah? Nabi SAW mengatakan ila aqrabihima min kibaban, yaitu tetangga yang rumahnya dekat denganmu. Pintunya dekat maksudnya. Jadi kalau misalkan nih rumah, biasanya kalau di komplek itu kan ada pintu depan, ada belakang. Nah kalau ternyata depan kita itu pintunya dekat dengan kita, tetangga samping kita pintunya jauh misalkan ya, atau belakang kita kita nggak lihat pintunya sama sekali, maka yang dekat itu yang pintunya dekat dengan pintu rumah kita. Jadi kalau mau ngasih hadiah kasih ke mereka, karena mereka yang selalu ngelihat kita, yang tahu keadaan kita ya. Ini disebut tetangga dekat. Wa qala ta'ifatu minas salaf, sebagian salaf kita menyebutkan tentang batasan tetangga. Haddul jiwari arba'una daron, batasan bertetangga atau tetangga itu 40 rumah. Wakila mustadaru arba'ina daron min kulli janibin. Dan ada yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah di sekeliling rumah kita. Baik dari area depan, 40 rumah ke depan, dari arah kanan, atau dari arah kiri, atau dari arah belakang. Ya. Artinya itu semua tetangga kita. Di dalam Marasil Az-Zuhri, anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yashku jaron lahu. Seseorang pernah mengeluh tentang tadi ya tetangga yang mengganggu dia. Fa'aran Nabiya sallallahu alaihi wasallam, fa'amaran Nabiya sallallahu fa'amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dha ashabihi an yunadi, maka Nabi pun menyuruh sebagian sahabatnya untuk mengumumkan ala inna arba'ina daron jar. Kata para sahabat tadi, ini atas perintah Nabi ya. Ketahuilah oleh kalian 40 rumah di sekeliling rumah kalian itu adalah tetangga kalian. Wa qala Zuhri, berkata Imam Zuhri rahimahullah taala, arba'una hakada, arba'una hakada, arba'una hakada, arba'una hakada. Yakni baina yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Maksudnya 40 di depannya, 40 belakang, 40 kanan dan kiri ya. Wa su'ila Imam Ahmad amman yadbahu kidran, dan Imam Ahmad pernah ditanya. Naam, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala bermazhab Hambali ya. Maka beliau suka membawakan pendapat Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad tentang seseorang yang memasak. Ya, tentang seseorang yang memasak di periuknya itu. Dia memasak ya mungkin gulai kambing atau apapun ya. Dia memasak ya. Ya yang kalau yang biasa dimasak kita itu kan gulai kambing atau apa, soto ayam ya, atau sop ayam atau apapun lah ya, di suatu periuk apa dangdang ya atau apalah tempat masakan mungkin yang agak besar. Wa huwa fi daris sabil, dia berada di suatu perkumpulan atau rumah tempat orang singgah atau rumah yatim ya. Dari sabil di zaman dulu itu rumah yatim disebut darussabil, itu rumah tempat penampungan orang-orang yang tidak memiliki rumah atau yang yatim atau miskin atau yang lainnya. Wa ma'u fid dari nahwi 30 aw 40 nafsan. Dan rumah-rumah ini bersamanya ada 40 atau 30 atau 40 orang, 40 jiwa.
yakni annahum sukkanu ma'ahnu fiddar. Orang ini ada bersama 40 orang di dar ini, di tempat ini. Faqala, maka Imam Ahmad rahimahullah taala pun mengatakan, ya artinya Imam Ahmad ditanya gimana nih orang di suatu tempat yang bersama orang banyak ya, tapi dia memasak masakan, apa yang harus dia lakukan? Maka Imam Ahmad berkata, yabda'u binafsi. Mulailah dari dirinya. Ya, maksudnya ambil kebutuhan dia buat dia makan. Ya iyalah orang masakan buat dirinya ya. Tapi ada juga terkadang dia nggak peduli dirinya. Dia kasih aja orang akhirnya dia kelaparan. Ya ini nggak boleh juga ya. Kemudian wabiman ya'ul. Kemudian hak selanjutnya ayalnya, keluarga di bawah tanggungannya. Fa'in fadlah, kalau ada kelebihan dari masakan tadi ya, gulai kambing atau sop ayam atau soto Betawi mungkinnya atau apa yang dimasaknya itu ya, apa namanya, masakan-masakan itu, fadlun a'tol aqrabi ilaihi, maka kelebihan tadi beri orang yang lebih dekat. Ya, jadi ini makna jaril junub, jaril jaril dil kurba tadi yang tetangga dekat, maksudnya yang dia itu lebih dekat dari kita ya. Wa kaifa yumkinu an yu'tiyahum kullahum? Karena nggak mungkin dia memberikan semua orang itu karena makanan itu cuma sepriuk ya atau sedandang. Nggak bisa buat 40 orang. Ya, mungkin buat 5, 7 atau 10 ya mungkin bisa, tapi kalau untuk 40 kan nggak mungkin. Qila lahu la'alla alladhi huwa jaru yatahawanu bidzalikal qidr ya laisa lahu indahu mauqi. Karena kalau dia bagiin semua 40 orang tadi bisa jadi cuma dapat secuil-secuil. Ya itu sop kambing cuma dapat kuahnya doang sama tomatnya misalkan. Nah, itu kan nanti khawatir nih tetangganya ngeremehin dia ini. Apa maksudnya nih? Oh, saya dikasih cuma air sama tomatnya ini gitu. Jadi faro'aan naula ya ba'atu ilahi. Jadi menurut Imam Ahmad kalau seperti itu ya sudah jangan kasih semuanya, kasih yang deket aja biar dia tidak meremehkan pemberianmu ya. Jadi maksudnya tetangga dekat tuh yang dekat tempatnya, yang dekat pintunya itu maksudnya. Wa amma sahibu bil jambi, adapun tetangga jauh, wa amma sahibu bil jambi, sahib orang yang menemani ya, di sisi kita. Fafassarahu ta'ifatun bizauja. Sebagian mufassir menafsirkan yang dimaksud sahibu bil jambi dalam ayat ini istri, karena istri selalu di samping kita ya. Wa fasaru ta'ifatun minhum Ibnu Abbas birrafiqi fis safar. Sebagian menafsirkan sahibu bil jambi itu diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah teman dalam safar. Jadi kita harus berbuat baik kalau kita safar sama teman kita, kita harus berbuat baik sama teman itu ya. Maksudnya berbuat baik ya, jangan menyakitinya, jangan pelit, bakhil ya dan yang lainnya. Walam yuridu ikhraj sahibi al-mulazim fil hadar, dan tidak dimaksud mereka tidak memasukkan sahib bil jambi itu sahabat saat sahabat di rumah kita ya. Sahabat fil hadar itu bukan safar. Fil hadar itu ya sahabat bareng kita. Innama aradu anna suhbatas safar takfi. Maksudnya eh, mereka apa namanya, eh, sahibu bil jam itu cukup teman perjalanan aja, bukan sahabat dekat di rumah ya. Fasuhbatu daimatun fil hadari aula. Tapi Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, tapi justru teman di rumah kita ya, maksudnya di saat kita nggak safar ya, baik itu teman sekolah, mungkin teman kuliah atau teman dekat kita yang nggak safar, ini lebih utama untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena kita selalu bersama dia ya. Karena kalau sahabat itu kan biasanya suka bareng-bareng terus. Walihada qala Sa'id ibn Jubair huwa rafiqus salih. Karena itu Sa'id bin Jubair rahimallahu taala mengatakan yang dimaksud sahibu bil jambi adalah teman yang saleh. Jadi carilah sahabat-sahabat yang baik yang saleh. Maka ketika kita sudah dapat, kita senantiasa bersama dia, diskusi agama bersamanya, ya, saling mengingatkan bersamanya. Apalagi dia satu lembaga sama kita, ya. Satu sekolahan misalkan, atau satu
perusahaan, satu pekerjaan, dia soleh itu subhanallah, nikmat kita dapat sahib yang soleh ini. Kita karena diingatkan terus kita. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Berkata Zaid bin Aslam, huwa jalisuka fil hadar wa rafiquka fis safar. Adapun Zaid bin Aslam rahimahullah taala menafsirkan sahibu bil jam'i itu teman yang bersamamu, mau dia hadar, hadar itu lawan dari safar, mau dia safar, mau dia tidak safar, mukim ya, maka ini semua adalah sahibu bil jam'i. Wa qala Ibnu Zaid huwa rajulu ya'tarika wa yulimmu bikalitan fa'uhu. Yang dimaksud sahibu bil jambi adalah orang yang meminta dan senantiasa mendekatimu supaya engkau bisa membantu dia. Wa fi musnad ya, wa Tirmidzi dari Abdullah ibn Amr ibn As dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat sejati di sisi Allah adalah sahabat yang selalu berbuat baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang selalu berbuat baik kepadanya. Kemudian jenis orang yang keempat yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, adalah man huwa waridun alal insan. Orang yang dia bukan kerabat kita, gak ada hubungan darah, bukan tetangga kita, bukan sahabat kita, bukan teman dekat kita juga, tapi dia terkadang datang di kehidupan kita dalam perjalanannya ya, tiba-tiba datang seperti tamu atau orang yang dalam perjalanan ya. Wa huwa ibnu sabil al-musafir, yaitu mereka adalah musafir iza warada ila baladin akhar, yang apabila dia melewati negeri yang lain. Jadi kalau ada musafir dalam perjalanan, kita dianjurkan juga untuk berbuat baik kepada mereka. Wa fassara ba'dhum bid-dhaif, dan sebagian menafsirkan bahwa orang tersebut adalah tamu. Ibnu Sabil itu ya. Jadi Ibnu Sabil itu bisa tamu, bisa juga musafir. Ya, musafir itu kan terkadang bertamu juga dia ya. Walaupun terkadang nggak bertamu juga. Wal khamis, dan orang yang kelima yang kita harus berbuat baik kepada mereka, milkul yamin, budak yang dimiliki. Waqad wasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim katsiran wa amara bil ihsani ilaihim. Nabi mewasiatkan kita harus berbuat baik kepada mereka, bahkan Nabi mewasiatkan dengan wasiat yang banyak, bahkan wasiat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, as-salat, Nabi mewasiatkan kita menjaga salat, wa ma malakat aimanukum, dan juga budak yang kalian miliki. Alhamdulillah ya, di zaman ini sudah nggak ada budak, jadi belum ada ya, kita belum ada budak, nggak ada ya, tapi mungkin selanjutnya wallahu ta'ala akan terjadi misalkan peperangan, kemudian ada yang ditahan, jadi ada tahanan tersebut menjadi budak ya, maka itu adalah harus kita berbuat baik kepada. Adapun pembantu rumah kita ya, atau orang yang bekerja di rumah kita, itu bukan budak, itu adalah orang yang memberikan jasanya kepada kita. Kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Tapi dia bukan budak. Nggak bisa kita katakan ayat ini sebagai pembantu ya. Nggak boleh ya. Kemudian hadhil ayat juga wa adkhala ba'du salaf, sebagian salaf menafsirkan dan memasukkan kepada siapa saja kita harus berbuat baik, ma yamlikul insanu minal hayawanati wal bahaim, yaitu yang dimiliki oleh manusia itu hewan dan hewan-hewan ternak. Ya. Jadi dia kalau punya hewan peliharaan, kucing, burung, misalkan ikan, ya, apalagi tuh suka yang kita simpan di rumah itu ya, angsa mungkin ya, hewan ternak, kambing, sapi, ya biasanya sih nggak di rumah ya, kita taruh di kandang yang lain. Onta kalau punya ya. Maka hewan-hewan tersebut juga harus kita berbuat baik kepadanya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah, dari Umar radhiyallahu taala anhum, dari Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Madala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu."
senantiasa Jibril ya, menasehatiku, memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Enggak sampai sampai Nabi menyangka ya hak waris. Ya, aku harus mewariskannya. Hartaku ternyata tidak. Ya. Artinya saking seringnya dan saking sering dan besarnya hak-hak tetangga tersebut. Ya. Kemudian famin anwa'il ihsani ilal jar, di antara bentuk berbuat baik kepada mereka itu muwasatuhu inda hajati. Ya kita bantu kebutuhan mereka ya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la yashba'ul mu'minu duna jari. Tidak boleh kita kenyang sendiri sedangkan tetangga kita lapar. Itu nggak boleh. Dosa ya. Dikeluarkan Imam Hakim dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun. Bukanlah orang yang beriman yang dia kenyang sendiri, tetangganya kelaparan. Nggak peduli dia sama tetangga. Berarti dia bukan orang beriman. Artinya nggak sempurna keimanan. Orang beriman nggak seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ama amina man bata syab'an, tidaklah beriman. Orang yang tidur dengan kenyang, wajaruhu tawiyan, tetangganya kelaparan. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, awalu khasmaini yaumal qiyamati jaran. Pertama kali yang akan berselisih nanti pada hari kiamat itu kedua tetangga. Berselisih apa ya? Tentang perbuatan ihsan di antara mereka. Maka hati-hati ini ya. Subhanallah ya, saking besarnya hak tetangga. Sampai nanti hari kiamat tetangga kita nih dan tetangga kita nanti berselisih hari kiamat tentang hak mereka atau hak kita. Kenapa nggak ditunaikan? Maka hati-hati ya. Kita jangan nggak peduli ya sama tetangga. Bantu kalau ada yang perlu dibantu. Dan berikan nasihat juga ya. Nanti khawatir dia menuntut kita. Kamu rajin ke masjid, rajin ke pengajian, rajin daurah, rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Nggak pernah ngajak saya. Ya Allah, saya ini nggak pernah diajak oleh orang. Bisa jadi dia menuntut. Karena kita cuek gitu. Karena kita nggak peduli. Beda lagi kalau kita sudah ngajak, dia nggak mau ya sudah. Apalagi kita ajak dia marah ya sudah ya. Kita doakan. Ya. Tapi insya Allah yang ikut pengajian pasti tahu hak tetangga, dia nggak mungkin ngebiarin tetangganya. Gimana kalau tetangga non Muslim? Ya semampu kita, semampu kita. Minimal kita kasih tahu. Jadi kita berikan akhlak Islam, niatkan agar dia tahu ini loh Islam, agar dia tertarik, agar dia masuk Islam. Kemudian diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dikeluarkan Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang nanti pada hari kiamat tergantung nasibnya dengan tetangga yang lain. Artinya dia belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena masih ada urusan dengan tetangga dia. Subhanallah ya. Kasihan ya. Fayaqul, tetangganya ini bilang, ya Rob, hadza, ya Rob, ini orang jangan masukin surga dulu. Kenapa? Ini orang aghlaqa babahu duni. Mana ma'rufahu. Ini orang suka nutup rumahnya. Sehingga aku nggak bisa mendapatkan kebaikannya. Iya, pagarnya tinggi. Kemudian pintunya tertutup rapat. Nggak pernah sama sekali peduli denganku. Padahal aku kesusahan, kesulitan. Dia senang dengan sendiri. Hati-hati. Kemudian diriwayatkan Al-Kharaid dan lainnya dengan sanad yang lemah. Isnad dhaif. Kenapa beliau sebutkan di sini? Ya untuk menjelaskan hadis ini. Lemah. Tetapi makna hadis ini sudah cukup dengan hadis-hadis yang disebutkan. Jadi beliau sebutkan untuk menguatkan makna. Dan para ulama tidak memberikan permasalahan. Apabila hadis itu lemah yang tidak sampai kepada palsu dan yang lainnya ya, munkar apalagi. Tapi maknanya itu hanya untuk menambah saja. Ya. Memperindah dari mana-mana yang sudah ada. Hadis-hadis yang sudah cukup sebenarnya. Tapi ini hanya penambahan makna. Dari hadis Atha ibn Khurasan, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya.
Nabi SAW bersabda, "Man alaqa babahu duna jari makhafatan ala ahli wa mali, falaisa dzalika bimumin. Walaisa bimumin man lam ya'man jarahu bawa'iqahu." Siapa yang menutup rumahnya, takut, ya, takut dia. Takut apa? Takut nih tetangganya jadi pengen gitu. Jadi dia nggak mau berbuat baik sama sama tetangganya itu. Jadi dia tutup rumahnya. Maka supaya tetangganya nggak dapat kebaikan darinya. Falaisa dzalika bimumin. Ini orang tidak beriman kata Nabi. Tidaklah dia beriman orang yang menyakiti tetangganya. Atadri mahakul jar. Nabi pun menyebutkan ya. Tahu nggak kalian apa itu hak tetangga? Idza sta'alaka antahu. Kalau dia minta tolong, tolong dia. Wa idza staqradaka aqradtahu. Kalau dia minjem, kasih pinjaman. Wa idza iftaqara utta alaihi. Kalau dia butuh, penuhi kebutuhan. Wa idza marida uttahu. Kalau dia sakit, jenguk. Wa idza atabahu khairun hana'tahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ucapkan selamat. Ya, jangan iri, jangan hasad, jangan suzon ya. Orang kok sukses terus gitu misalkan. Jangan-jangan ke gunung mana nih dia? Nggak boleh. Penipu siapa dia? Nggak boleh. Justru kita ucapkan selamat. Wa idza asabatu musibah, kalau dia dapat musibah, azzaitahu, takziah, hibur dia. Wa idza mata, kalau dia meninggal, ittaba'ta janazatahu. Ya, penuhi hak jenazahnya. Ikuti jenazah sampai di kuburannya. Wala tastatillu alaihi bil bina. Jangan kau tinggiin bangunanmu, fatahjuba anhu rih illa biiznihi. Dengan tingginya bangunanmu itu engkau menahan angin yang sepoi-sepoi ke rumah dia. Akhirnya terhalangi dia dari sejuknya angin kan. Kecuali kalau engkau izin dan dia mengizinkan. Ya artinya kalaupun kita ingin meninggikan bangunan rumah kita atau ingin menambah bangunan, ingat selalu diskusi dengan tetangga kita. Tanyakan dia kira-kira terzolimi atau enggak, atau kira-kira dia merasa terhalangi atau enggak. Ya. Ini jangan malah ditutup akses jalan tetangganya, subhanallah ya. Itu pernah kita pernah dirasakan juga ya. Malah ditutup akses kita masuk. Subhanallah ini tetangga. Nasallallahu salamah wa afiyah ya. Subhanallah wa iyyakum. Wala tu'zihi bikutari qadrika. Jangan kau sakiti tetanggamu dengan wangi-wangian masakanmu, aroma sedap masakanmu. Jangan kau masak yang enak, yang wangi banget ya. Biasanya nyate gitu atau masak sop kambing, sop ayam atau gulai kambing, gulai sapi ya, atau yang lainnya yang sedap banget. Baunya itu aroma itu keluar rumah dari dapur kita ke tetangga kita. Dia mencium itu wangi banget. Lalu kita nggak ngasih dia. Dia cuman kebau mendapat wanginya saja. Itu jangan, itu menyakiti dia. Illa antaghrifalahu minha. Kecuali memang kalau kita mau masak yang enak itu dan wanginya ini bakalan kecium tetangga, maka kita sisihkan sebagian atau sedikit ya buat tetangga kita tersebut. Wa in ishtaraita fakihah dilahu. Kalau engkau beli buah-buahan, coba kasih hadiah tetangga. Jadi kita ini kalau beli buah-buahan di supermarket ya, atau di toko buah ya, itu kan suka nggak inget sama tetangga ya. Maka di sini ingat tetangga. Jadi oh iya, kita beli buah banyak. Apalagi nanti kalau keluar mobil kita, tetangga itu ngelihat kita bawa-bawa barang kan, maka kasih hadiah, kasih sekilo apel jeruk atau pisang atau yang lainnya. Fa'ilam taf'al. Kalau emang kau nggak mampu ngasih hadiah, fa'adh fa'adkhil hasirran. Engkau masuk rumah diam-diam. Maksudnya ya jangan sampai menyakiti dia. Jangan sampai dia lihat engkau beli beli apa gitu ya. Diam-diam. Wala yukhrij biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Jangan kau sengaja engkau setelah beri buah yang enak tadi atau makanan yang enak atau mainan yang bagus, lalu engkau suruh anakmu keluar-keluar biar tetangga lihat, biar dia marah, biar dia sakit gitu. Wah, anak tetangga ini mainannya bagus, permen yang bagus atau ciki atau mainan biasanya kan.
atau baju yang bagus. Ini sengaja dia keluarin anaknya untuk menyakiti tetangganya. Ini nggak boleh. Ini termasuk menyakiti ya. Kemudian warafu hadal kalam munkar. Jadi ini nggak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Wala'allahu kata Ibnu Rajab rahimahullah taala mungkin kata beliau min tafsiri apa al-Khurasani. Bisa jadi ini yang panjang ini tadi perincian ini tadi adalah penjelasan dari sabda Rasulullah SAW. Ya, jadi bisa jadi dia hanya memperinci dari sabda Rasulullah SAW. Ya, karena ya memang agak aneh kalau ada perincian Nabi sampai kalau engkau membeli buah. Nah, karena para ulama hadis itu selain meneliti kesohihan dari sisi periwayatnya, mereka juga melihat isi hadis tersebut. Memang hadis-hadis yang dhaif itu kadang isinya itu terlalu lebay ya. eh, Keutamaan yang berlebih-lebihan misalkan, maka para ulama hadis langsung tahu ini aneh nih, ada yang aneh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat jawamiul kalim, nggak mungkin Nabi ucapannya itu eh, apa namanya terlalu mubazir gitu ya kata-katanya. Waqad rawiya aidan an Atha anil Hasan dari Jabir secara marfu adna haqqil jiwar an la tu'zi jaraka bi kutari kidrika illa an taqdahalahu minha. Sekecil-kecilnya hak tetangga itu jangan kau sakiti dengan aroma masakanmu. Kecuali kalau memang aroma itu harus tercium tetanggamu, berikan bagian mereka. Walaupun sedikit tadi kasih. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mewasiatkan kepadaku, kata beliau, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku mewasiati aku, idza tabakhta marakan fa'akthir ma'ahu. Kalau engkau masak kuah, perbanyak airnya. Tumandur ila ahli baiti jiranika. Kemudian kau lihat keluarga tetanggamu. Fa'asabhum minha bima'ruf, berikan mereka secara ma'ruf, secara yang ya sesuai dengan adat, sesuai yang ma'ruf, secara yang baik ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Ya Abadzar, idza tabahta maraqatan, wahai Abadzar, kalau engkau masak sayur ya yang berkuah, fa'aktir ma'a. Itu banyakin airnya. Kalau masak sop ayam, banyakin air. Masak gulai kambing, banyakin airnya. Wa ta'ahada jiranaka, undang tetanggamu atau bagikan tetanggamu ya. Dari Abdullah ibn Amr ibn As, annahu zabaha syatan. Ya, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma suatu hari pernah menyembelih kambing, ya. Menyembelih kambing. Menyuruh budaknya menyembelih kambing. Ya. Dalam riwayat lain menyuruh budaknya menyembelih kambing. Faqala, maka beliau pun bertanya kepada budaknya, Hal ahdaitu min halijarin al-Yahud? Salasa marat. Apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita orang Yahudi itu? 3 kali dia tanya kepada budak. Kemudian tetangganya pun dalam riwayat lain pun seakan-akan heran. Al-Yahud, Al-Yahud, maksudnya kita harus kasih nih orang Yahudi. Ya, ya tahulah ya, karena nggak seiman dan Yahudi gitu. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn As mengingatkan, Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, Madala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku akan hak tetangga seakan-akan aku menyangka tetanggaku akan mewarisi hartaku. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, La yamna'anna ahadukum jarahu an yagriza khasyatan fi jidarihi. Jangan seseorang melarang tetangganya yang mengambil kayu bakar atau ingin membangun rumah lalu menaruh kayunya itu di dinding rumahnya. Jadi jangan dilarang kalau tetangga kita menaruh kayu di dinding rumah kita. Wa madhab Imam Ahmad, ya beliau menyebutkan lagi Imam Ahmad karena beliau memang mazhabnya Hambali. Annal jar yalzamuhu an yumakkina jarahu min wad'i khashabihi ala jidarihi. Idza tajal jaru ila dalika. Jadi di antara hak tetangga itu kita membolehkan tetangga kita menaruh kayu bakarnya atau kayu alat-alat untuk bangun rumahnya di dinding rumah kita. Kalau memang dia butuh untuk naruh di situ. Walam yadurra bijidrai. Dengan syarat nih kayu tidak merusak ya, tidak mengganggu dan tidak memberikan mudarat. Walihadal hadis sahih. Berdasarkan hadis tadi, hadis yang sahih. Wa dhahir kalamuhu, dan zahir dari sabda atau
kalam tersebut, annahu yajibu alaihi an yuwasiyahu min fadlin ma indahu bima la yadurru bihi idza alima hajatuhu. Wajib bagi tetangga membantu tetangga lain kalau dia memiliki kelapangan, keluasan, tetapi dengan syarat tidak memberikan mudarat kalau dia mengetahui kebutuhan tetangga tersebut. Wa qala Marwazi, berkata Marwazi ya, murid Imam Ahmad rahimallahu taala, qultu li Abi Abdillah, aku bertanya kepada Imam Ahmad, inni asma'ul sa'il fit tariq. Aku kalau mendengar orang yang minta-minta di jalan, dia mengatakan, ini ja'i, aku lapar, aku lapar. Ya. Maka Imam Ahmad berkata, qad yasduku wa qad yakdzib. Bisa jadi itu orang dusta, bisa jadi dia jujur, memang kelaparan. Qultu fa idza kana li jar a'lamu annahu yaju. Gimana kalau dia tetanggaku yang kelaparan? Maka Imam Ahmad mengatakan, tahu tuasiyahu. Maka engkau harus memberinya makannya. Idza kana quti raghifain. Gimana kalau makananku cuma 2 potong roti? Qala tut'imuhu syai'an. Ambil dari 2 potong itu bagian walaupun sedikit, berikan kepada orang lapar tersebut. Kemudian dalam riwayat lain Marwazi mengatakan, bertanya kepada Imam Ahmad, al-aghniya yajibu alaihimul muwas, apakah orang yang kaya itu harus menolong orang lain gitu ya? Apakah harus? Qala idza kana qaumi yad'una syai'an ala syai'in kaifa la yajibu alaihim. Kalau memang manusia itu butuh terhadap pertolongan orang lain, kenapa dia enggak wajib membantu orang lain? Artinya wajib, kalau kita kaya, kita ya harus membantu orang lain gitu ya, menurut Imam Ahmad. Qultu idza kana lirrajuli qamisan awal jubbatan. Aku berkata ya, bahwa Al-Marwazi mengatakan, gimana kalau orang punya 2 baju saja? Apakah dia juga harus membantu orang lain? Qala idza kana yahtaju ila an yakuna fadlan. Dia membantu orang lain kalau ada kelebihan. Artinya kalau nggak ada kelebihan ya sudah, tapi kalau kita berlebih, kita bantu orang lain. Kemudian berkata dalam riwayat Ibnu Hani, visual permasalahan orang yang meminta-minta, apalagi ini tetangga yang minta ya. Beliau mengatakan, visual yakdibuna ahabbu ilaina law sodaku ma wasi'ana illa muwasatuhum. Kalau ada orang yang meminta, aku lebih sukai walaupun dia bohong. Jadi orang yang berdusta, dia yang minta berdusta, itu aku suka memberi dia, ya, walaupun dia berbohong, daripada dia jujur. Ya maksudnya, kalau dia jujur kelaparan kan ini berarti kita nggak peduli. Kalau dia minta ya artinya ini para salaf dahulu sangat semangat membantu orang lain. Sehingga kalaupun dia dusta, dia senang membantunya. Maksudnya dia akan membantunya. Ini menunjukkan ala wujubi muwasatil ja'i minal jiran. Menunjukkan saking wajibnya memberikan makanan untuk tetangga yang kelaparan. Dalam sahih dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, at'imul ja'i, berikan makan orang yang lapar, wa'udul marid, tengok atau jenguk orang yang sakit, wa fukul ani, beri bantu orang yang sedang kesulitan. Ya. Di dalam Musnad dan Sahih Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ayyuma ahlu arasa asbaha fihim ru'um ja'i faqad bari'at minhum dhimmatullahi azza wa jalla. Siapa saja ahlu arasa, penduduk suatu negeri atau suatu desa ya, atau suatu komplek atau suatu kampung ya, di dalamnya ada orang yang kelaparan akibat mereka menyia-nyiakannya, nggak peduli sama orang itu ya. Faqad bari'at minhum dhimmatullah. Sungguh Allah berlepas diri menjamin jaminan keberkahan untuk mereka. Artinya Allah marah ya, murka, sehingga Allah berlepas diri dari penduduk suatu desa atau kampung atau komplek atau perumahan atau apapun itu, RT atau RW. Kalau ada orang kelaparan di dalamnya nggak dipeduliin karena mereka cuek, karena mereka bakhil, itu Allah berlepas diri dari jaminan Allah kepada mereka. Ya. Nah, penutup yang terakhir ya, mazhab Imam Ahmad dan Malik, yamna'ul jar an yatasarraf
an yatasarrafa fi khassi milkihi bima yadurru bijari. Enggak boleh ya seseorang itu memanfaat walaupun ia menggunakan barang pribadinya, tapi barang pribadinya ini memberikan mudarat tetangganya. Nggak boleh. Jadi seperti tadi menaruh kayu bakar atau kayu di dinding tetangga kan boleh. Tapi kalau ternyata kayu ini memberikan mudarat tetangganya atau dia bangun rumah, dia numpang nitip sebagian bahan bangunan dan tetangganya ngizinin, tapi bahan bangunan itu merusak tanamannya misal. Tetangganya menanam anggrek, menanam ini di depan rumahnya, lalu dia taruh pasir, ditumpahkan oleh mobilnya itu rusak pasir. Itu nggak boleh, walaupun dia mengizinkan, walaupun itu pasir dia sendiri ya. Fayajibu indahum termasuk musik-musik gitu ya, walaupun itu suara dia apa ini radio-radio saya misalkan kan suka begitu orang. Ini kan radio-radio saya, rumah-rumah saya, TV-TV saya, tapi dia teriak-teriak karaokean teriak-teriak, suaranya sampai ke tetangganya, itu nggak boleh juga, walaupun TV atau radio itu punya dia ya, tetap nggak boleh, karena itu mengganggu tetangga. Fayajibu indahu makaful adza, maka wajib kedua tetangga itu menahan gangguan, biman ihdasil intifa'il mudharri bihi, gangguan terhadap tetangganya, walaupun ya dia memanfaatkan barang dia sendiri atau mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, tapi memberikan mudarat tetangganya itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan al-muntafi ya yantafi bi khasin milkihi, ini orang tetangga ini tadi ingin memanfaatkan ininya gitu apa harta dia sendiri ya, kepemilikan dia sendiri. Seperti ya biasa tetangga kita mau bangun rumah atau tetangga kita sedekahan atau yang lain ya, dia mau butuh bangun tenda. Terus kita tahu dan itu tidak memberikan mudarat kepada kita, maka kata Imam Ahmad, yajibu inda Ahmad an yabdula li jari ma yahtaju ilai. Kita harus bantu dia. Kita tanya apa kebutuhannya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Wala darara alaihi fi badlihi. Ya. Wa ala min hadaini an yasira ala adha jari wala yuqabilu bil adha. Kemudian yang terakhir ya dari bab ini berkata Al-Hasan rahimahullah taala laisa husnul jiwar kafal adha walakin husnul jiwar ihtimalul adha. Bukanlah ya, berbuat baik kepada tetangga itu hanya sekedar menahan gangguan, tetapi berbuat baik kepada tetangga itu adalah kita bersabar atas gangguannya atau menanggung gangguannya, bersabar atas gangguan. Maka ini yang lebih utama ya. Nah, kita diperintahkan menahan diri dari mengganggu tetangga. Tapi kalau tetangga mengganggu kita, sabar atas gangguan itu ternyata lebih utama. Yang mengganggunya berdosa, yang kita dapat pahala sabar atas gangguan tetangga. Diriwayatkan dari hadis Abi Dzar dan dimarfukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Innallaha yuhibbur rajul yakunu lahul jaru yu'dhihi jiwaruhu fayasbiru ala adahu hatta yufarriqa bainahuma mautun aw dha'bun. Allah mencintai seseorang yang tetangganya mengganggu dia, lalu dia sabar terhadap gangguan tetangganya itu sampai dia berpisah dengan tetangganya atau sampai dia berpisah dengan kematian atau berpisah tempat tinggal. Jadi dia sabar. Kemudian diriwayatkan dari Marasil Abi Abdurrahman Al-Habli atau Al-Habli bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang tetangganya. Maka Nabi bersabda, "Kaffa adzaka anhu." Engkau tetap nggak boleh balas. Jadi jangan kau sakiti tetanggamu, jangan balas dengan menyakitinya juga. Wasbir li adzahu, dan sabar terhadap gangguan. Fakafa bil mauti mufarriqan. Cukup nanti kematian yang memisahkan kau berdua. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan selanjutnya tentang yang ketiga ini ya, adab tentang memuliakan tamu insyaallah taala. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nam tafadhal Syekh Syafi'i, barakallahu fikum.
Baik, Alhamdulillah syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Afwan Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab? Naam, tafadhal. Baik, baik kepada jemaah sekalian, Alhamdulillah kita ada sesi tanya jawab. Mari kita manfaatkan. Saya persilakan kepada jemaah yang hendak bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Ibu Idar bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Begini Ustadz, saya mempunyai seorang tetangga, sebenarnya bekas tetangga karena saya sudah pindah. Dan dia itu termasuk orang yang patut ditolong begitu karena kesehatannya yang kurang baik, karena ekonominya yang kurang baik. Dan saya sering menolongnya dan sampai sekarang walaupun saya sudah jauh dari dia, saya selalu mengunjunginya. Tapi masalahnya Ustadz, dia itu selalu membicarakan tentang anaknya yang menzaliminya. Bukankah itu berarti gibah? Dan saya tidak ingin menyakitinya supaya berhenti membicarakan itu karena dia sudah tua dan dia bicara mengenai kezaliman anaknya sambil menangis gitu. Jadi saya tidak suka, tidak sampai hati untuk menghentikannya. Bagaimana itu Ustaz? Apakah saya tetap berdosa walaupun saya tidak kenal anak-anaknya itu Ustaz? Begitu Ustaz. Karena apa? Ya saya sering ke tempat dia karena dia memang butuh pertolongan gitu Ustaz. Tapi saya takut mendengar gibah kalau ikut berdosa gitu. Terima kasih Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Eh, Alhamdulillah ya, bantuan kita kepada tetangga itu merupakan amalan soleh yang kita lakukan berdasarkan firman Allah tadi, wal jari dzil qurba wal jaril junub sahibi bil jam, dan juga sabda Rasulullah SAW yang sudah kita bacakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Kemudian apabila kita dapati kesalahan dari tetangga kita, ya, seperti eh, membicarakan, menggibah dan yang lainnya, kita berbuat baik kepada tetangga itu dengan memberikan nasihat kepadanya. Kita nasihati, cukup kita doakan saja ya. Kalau kita memiliki waktu yang luang, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya tadi ya. Kalau anak-anaknya itu memang bisa kita ajak komunikasi, maka ya nggak masalah, semampu kita ya kita nasihati juga ya untuk mereka peduli Saya kepada ibunya. sama sekali tidak kenal dengan anaknya Ustaz. Saya sama sekali tidak kenal dengan anaknya. Baik, maka fattakullah mastata'tum. Kalau begitu bertakwalah semampu kita. Jadi ya kita tetap berbuat baik apa yang kita mampu berbuat baik kepadanya. Adapun kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kita berikan nasihat semampu kita dan kita cukupkan. Kalaupun berkunjung, berarti kalau memang dia berkunjungnya banyak mengeluh, kita ingatkan untuk jangan banyak mengeluh gitu, banyak saja meminta pertolongan kepada Allah, mendoakan orang-orang, ya, anak-anak kita dan yang lain, kita berikan nasihat. Atau kalau memang selalu itu yang dilakukan, ya mungkin kita kurangi kunjungannya, tapi kita tetap membantu dengan harta kita misalkan, atau kita menyuruh orang lain untuk menjenguknya ya, yang bisa kita minta bantuannya ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita lakukan. Wallahu taala alam. Maksud saya, apakah mendengarkan gibah itu, gibah itu walaupun orang yang digibahkan tidak kita kenal, tidak berdosa, Ustaz? Kalau orang yang tidak dikenal ya tidak berdosa. Kalau orang tersebut tidak kita kenal itu tidak berdosa. Oh, gitu. Jadi boleh ya Nah, supaya tidak. tapi kalau kita sering mendengar dia mengeluh seperti itu juga kurang baik, berpengaruh nanti ya. Jadi yang lebih baik adalah kita menasehatinya untuk jangan banyak mengeluh dan jangan banyak menceritakan eh,
ya dengan bahasa yang baik yang bisa kita sampaikan atau kita alihkan pembicaraannya ke pembicaraan yang lain ke masa depan misalkan itu kan biasanya dia mengingat masa-masa lalu atau mengingat kezaliman-kezaliman kita ingatkan tentang akhirat tentang nanti kita akan meninggal dan tentang apapun yang bisa kita lakukan. Allah taala. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Naam. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah syukur Ustaz atas jawabannya. Kami izin bacakan Ustaz pertanyaan yang masuk. Bismillah. Pak Ustaz izin bertanya, apakah boleh kita memberi peminta-minta yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum dan di dalam harta mereka orang-orang yang bertakwa itu ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Jadi di sini kalau kita ada kelebihan harta, ya orang yang minta dia benar-benar minta, maka kita berikan sekemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan qulil afwa yaitu al afwa itu sesuatu yang lebih dari harta kita. Kalau memang kita punya kelebihan dan kita bisa memberikan sesuai kemampuan, maka kita berikan. Kemudian kalau misalkan meminta-minta ini adalah ada korina atau ada bukti atau kita tahu ini adalah jaringan-jaringan yang terkoordinir, maka jangan diberikan. Kalau kita tahu ya. Tapi kalau kita tidak tahu, maka berikan semampu kita. Semampu kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari jamaah tadi yang bertanya. Ibu Idar masih resen, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Eh, Maaf, saya tadi lupa menurunkan tangan. Tidak ada Oh, lagi Ustaz. baik, baik. Mungkin dari yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada penanya, Ustaz. Apakah kita Nah, cukupkan, Ustaz? Taib barakallahu fikum, jazakumullah khair Syekh Muhammad dan jemaah yang lainnya atas perhatian kita semua. Semoga ini menjadikan amalan soleh kita di hari-hari yang dicintai Allah ini atas ilmu yang sudah kita baca bersama ya dari para ulama kita juga sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu semua menjadi amalan soleh buat kita semua. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk mudah mengamalkannya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kalimat, ikap atau yang lainnya. Kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.